Ya, ini tentu apa itu gereja Katolik, ini yang awam, hierarki, atau siapa akan kita lihat nanti. Tetapi sebagian besar presentasi saya akan mengulas bagaimana nama Indonesia muncul seperti yang diberikan kesaksiannya melalui buku autobiografi Muhammad Hatta itu, bagaimana nama Indonesia muncul di kalangan para pelajar Indonesia yang ada di Belanda, yang tentu punya sejarah yang berbeda dengan nama Indonesia yang muncul di antara tokoh pergerakan nasional di Indonesia. Itu ternyata agak berbeda. Diawali dengan satu kelompok asosiasi pelajar Indonesia atau pelajar Hindia Timur, karena nama Indonesia belum muncul waktu itu, di Belanda, yaitu tahun 1908, berdiri Indische Vereniging, Asosiasi Hindia, sebagai satu perhimpunan para pelajar dari Hindia Timur yang belajar di Belanda. Jadi ini asosiasi yang sebenarnya tujuannya satu, menghimpun para pelajar Hindia Timur di negeri Belanda supaya saling membantu ketika belajar di negeri orang, ya kan. Misalnya apa? Misalnya mencari tempat kos-kosan, lalu membantu juga untuk menemukan restoran yang enak kalau kangen sama masakan Indonesia. Terus juga bisa jadi teman jalan-jalan dan seterusnya. Jadi pada mulanya asosiasi Hindia ini, Indische Vereniging ini, lebih ke sifatnya internal, sosial, saling membantu di antara sesama pelajar Hindia Timur yang belajar di Belanda. Itu berdiri tahun 1908. Lalu kemudian, sebagaimana ditulis oleh Muhammad Hatta dalam autobiografinya, pada tahun 1922 ada rapat pergantian pengurus di bulan Februari. Disinilah untuk pertama kalinya nama Indonesia itu digunakan. Karena dari Indische Vereniging berubah menjadi Indonesië Vereniging. Nah, itu nama Indonesia pertama kalinya dipakai untuk menyebut asosiasi ini. Dan kemudian asosiasi ini juga berubah orientasinya. Dari semula lebih untuk internal sosial, sekarang bergerak keluar untuk pergerakan politik. Jadi pelajar-pelajar Indonesia di Belanda itu sudah mulai memikirkan bagaimana sungguh Indonesia bisa berdiri sendiri lepas dari kekuasaan Belanda. Karena di situ berkumpul orang-orang yang mengalami nggak enaknya hidup di bawah pemerintahan negara lain. Beda kalau Belanda misalnya ya, Belanda memerintah Indonesia dengan murah hati, dengan manusiawi, itu pasti nggak ada ide untuk merdeka, karena udah enak ya kan, diperintah oleh negara Eropa dengan manusiawi. Tapi karena pemerintahan dijalankan tidak dengan manusiawi, tapi hanya untuk memeras, nah itu dia, orang-orang Indonesia yang belajar di sana punya gagasan, kita nggak adil nih, masa kita di negara sendiri dengan kekayaan sendiri, tapi kok nggak menikmati hasil bumi sendiri. Maka pada tahun 1922, pergantian nama menjadi nama Indonesia Vereniging, Asosiasi Indonesia, itu juga menyiratkan pergantian orientasi kelompok, pergantian orientasi aktivitas asosiasi para pelajar ini. Saya mengutip dari apa yang ditulis Muhammad Hatta, keputusan penting yang diambil ialah mengganti nama Indische Vereniging menjadi Indonesisch Vereniging. Dan kelanjutannya mengganti nama Nederlands Indie dengan Indonesia. Nah, ini dia. Untuk pertama kalinya asosiasi ini memproklamirkan nama Indonesia di negeri Belanda. Nah, sejarahnya bagaimana? Nah, ini dia. Rupanya sejarahnya agak berbeda dengan penggunaan nama Indonesia di antara pergerakan kaum nasional di tanah air dengan nama Indonesia yang dipakai di asosiasi pelajar di negeri Belanda ini. Seperti yang ditulis Muhammad Hatta, para pelajar Indonesia di Belanda mengenal kata Indonesia itu dari buku Profesor Van Vollenhoven. Kata itu adalah kata Indonesiër atau kata sifatnya Indonesisch. Tanpa membaca buku etnolog Inggris Logan, ya, yang
dalam video yang ditayangkan oleh Mata Najwa, itu kan kata Indonesia pertama kali memang diperkenalkan oleh Logan, tetapi rupanya para pelajar Indonesia di Belanda ketika mengganti nama, itu belum membaca buku Logan itu ya, tanpa pengetahuan mereka. Mereka sudah berani mengganti nama Hindia menjadi Indonesia ya. Maka tanpa membaca buku etnolog Inggris Logan yang sudah menggunakan kata Indonesia dalam arti geografis, mereka sudah memahami kata itu sebagai tanah air. Nah, ini yang sedikit berbeda dengan sejarah asal mula kata Indonesia dipakai oleh kaum pergerakan di tanah air. Jadi mungkin pergerakan di tanah air mengenal kata Indonesia dari Logan ya. Etnolog Inggris yang mulai menggunakan kata Indonesia untuk kepulauan di Hindia Timur. Menggunakan kata Indonesia. Tetapi di negeri Belanda mereka belum membaca buku itu. Mereka mengenal itu dari dosen Indialog di Belanda yang menggunakan kata Indonesia dan Indonesis. Dari situ kemudian mereka menggunakan kata Indonesia sebagai tanah air. Atau mengutip kata Muhammad Hatta, kata Indonesia sebagai tanah air adalah ciptaan Indonesische Vereniging. Jadi mengklaim itu asosiasi pelajar Indonesia di Belanda itu bahwa kata Indonesia yang menjadi nama untuk tanah air, untuk bumi pertiwi, untuk asal mereka yang dulunya adalah namanya Hindia Belanda, Hindia Timur, sekarang diganti Indonesia, itu ciptaan asosiasi pelajar ini. Jadi tidak ada hubungannya dengan penggunaan kata Indonesia yang dipakai oleh kaum pergerakan nasional di tanah air. Mereka lepas dari penggunaan itu, mereka mengklaim sendiri bahwa kata Indonesia itu ciptaan kami, tanpa ada hubungan dengan penggunaan kata Indonesia oleh kaum pergerakan di tanah air. Nah, ini dia. Jadi, ada kesadaran Indonesia yang muncul di antara para pelajar tanpa kontak dengan kaum pergerakan di tanah air. Bahkan ketika pada tahun 1925 nama Indonesische Vereniging diganti menjadi Perhimpunan Indonesia, ya, satu-satunya kontak itu adalah ketika para tokoh dari Perhimpunan Indonesia itu mendapatkan tekanan dari pemerintah Hindia Belanda. Sebagai contoh, ada satu tokoh dalam Perhimpunan Indonesia itu yang diminta keluar oleh ayahnya yang tinggal di tanah air. Ya. Mengapa ayahnya meminta anaknya yang ada di Belanda itu untuk keluar dari Perhimpunan Indonesia? Karena ayahnya itu berada di bawah tekanan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ayahnya itu bekerja sebagai pegawai negeri. Artinya bekerja mengabdi pada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Gaji juga digaji oleh kolonial Hindia Belanda. Maka ayahnya itu kemudian dipaksa oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk meminta anaknya yang ada di Belanda sedang belajar untuk keluar dari Perhimpunan Indonesia. Nah, ini tekanan yang dialami oleh para pelajar di Belanda, pelajar Indonesia yang ada di Belanda, khususnya mereka yang ada dalam Perhimpunan Indonesia. Jadi, sungguh ketika ada perubahan orientasi ini, Belanda juga, pemerintahan kolonial Belanda juga takut itu terhadap gerakan Perhimpunan Indonesia ini. Mengapa? Karena mereka ada di dunia internasional. Ya. Berbeda dengan pergerakan nasional yang ada di tanah air, itu gemanya paling juga di antara mereka sendiri ya. Tapi ketika gerakan kemerdekaan itu dicanangkan oleh anak-anak muda yang ada di Eropa, yang ada di Belanda, itu gaungnya itu bisa sampai ke mancanegara. Nah, itu yang ditakutkan oleh pemerintah Hindia Belanda, sampai-sampai memaksa orang tuanya yang ada di tanah air untuk meminta anaknya itu keluar dari Perhimpunan Indonesia. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa perjuangan kemerdekaan itu bukan cuma angkat senjata. Perjuangan kemerdekaan itu bukan cuma melawan orang asing ya. Karena kan itu yang kerap kali muncul di benak kita.
perjuangan kemerdekaan ya, maka apa namanya simbol-simbolnya bambu runcing ya kan, atau juga anak-anak muda dengan ikat merah putih memegang senjata. Pertama-tama bukan itu ya. Pertama-tama perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah perjuangan kesadaran bahwa kita itu satu bangsa. Kita itu punya identitas yang tidak melekat kepada identitas bangsa lain. Maka nama Indonesia menjadi begitu penting. Penggunaan nama Indonesia menjadi begitu penting karena berangkat dari nama muncul kesadaran, dari kesadaran muncul tindakan, dari tindakan muncul karakter. Nah, itu satu catatan penting tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bukan pertama-tama angkat senjata dan angkat senjata melawan bangsa asing, tidak. Tapi pertama-tama kesadaran. Dan kesadaran itu sudah dimulai juga di negeri Belanda dengan terungkap dengan digunakannya nama Indonesia dan bukan nama Netherlands Indie yang notabene adalah nama asing pemberian dari kolonial. Ini. Dan yang menarik, apa yang menarik ini dan yang ditakutkan oleh pemerintahan kolonial Belanda itu terjadi ya. Karena ketika Perhimpunan Indonesia itu mulai gencar dan terang-terangan menuntut kemerdekaan Indonesia, sementara mereka sedang ada di tanah asing, salah satunya juga dengan menerbitkan majalah Perhimpunan Indonesia yang judulnya Indonesia Merdeka. Coba itu kan apa namanya belak-belakan gitu ya. Nah, ini mungkin Perhimpunan Indonesia bisa dikatakan belak-belakan karena kebanyakan anggotanya bukan orang Jawa. Maaf, saya bukannya kesukuan, tapi kebanyakan itu dari suku-suku yang memang spontan, yang memang belak-belakan ya. Kebanyakan dari Sumatera, ya, dari Ambon, dari Maluku. Nah, itu mereka belak-belakan itu. Mengganti nama jadi Perhimpunan Indonesia. Lalu bikin majalah namanya Indonesia Merdeka. Wah, itu kan menakutkan untuk pemerintah kolonial Belanda itu. Nah, maka salah satu strategi mereka selain mencanangkan tujuan dari Perhimpunan Indonesia melalui majalah, mereka juga mencoba mempropagandakan kemerdekaan Indonesia dan nama Indonesia di dunia internasional. Karena pengakuan internasional itu begitu penting. Nah, ini dia. Jadi pergerakan menuju Indonesia Merdeka itu bukan hanya dilakukan di tanah air ya, tapi dilengkapi juga dengan pergerakan di dunia internasional yang dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia. Karena apa? Ini penting karena ada bahaya kita cenderung melihat pergerakan-pergerakan yang relatif tinggal di tanah air. Pergerakan nasional Budi Utomo, ya kan? Sumpah Pemuda 1928. Dan melupakan pentingnya diplomasi dan proklamasi nama Indonesia di dunia internasional. Tanpa diperkenalkannya nama Indonesia di dunia internasional, berdirinya Indonesia sebagai entitas sosial politik itu juga akan sulit tercapai karena kita butuh kerjasama dengan negara-negara lain. Kita butuh juga tekanan dari negara-negara lain terhadap penjajah Belanda. Dan itu yang dibuat oleh Perhimpunan Indonesia. Dan itu yang jangan-jangan juga kita lupakan. Maka perlu ada dalam bayangan kita tentang sejarah Indonesia, yaitu pergerakan di dalam dan pergerakan di luar. Tidak kalah pentingnya pengakuan dunia internasional terhadap negara kita, selain pergerakan di dalam negeri kita sendiri. Dan itu yang dibuat oleh Muhammad Hatta ketika dia menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia. Dia mengutus seorang anggota dari Perhimpunan Indonesia untuk mencari hubungan dengan organisasi-organisasi mahasiswa Asia di Eropa. Khususnya mereka menemukan base camp-nya itu di Perancis. Maka relasi Indonesia-Perancis itu sebenarnya relasi yang cukup dekat ya. Karena ya Perancis
kan semboyan yang terkenal kan liberté, égalité, fraternité. Jadi semboyan revolusi Perancis itu yang menjadikan Perancis sebagai mercusuar untuk gerakan pembebasan. Maka ketika waktu itu kan Mas Willem juga sempat meluncurkan presentasi tentang peranan Vatikan dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia, ya. Dan di situ salah satu perwakilan Vatikan yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah seorang kardinal yang notabene anggota dari MEP. Apa itu MEP? Mission Étranger de Paris, yaitu satu asosiasi Romo-Romo Projo Paris pada khususnya dan Romo-Romo Projo Prancis yang membaktikan diri mereka untuk diutus ke negara-negara Asia untuk mewartakan Injil. Jadi memang sejarah kemerdekaan Indonesia cukup dekat juga, tidak hanya dengan Vatikan, tapi juga dengan gereja Perancis, ya. Khususnya dengan Mission Étranger de Paris itu, ya. MAP itu. Ya. Karena kardinal yang mendesak Vatikan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia itu anggota dari MEP itu, ya. Asosiasi Romo-Romo Projo Paris untuk pewartaan Injil di negara-negara Asia. Nah, ini dia. Maka Muhammad Hatta pun mengutus salah satu anggota Perhimpunan Indonesia ke Paris, Perancis, untuk membentuk asosiasi mahasiswa Asia dalam rangka kemerdekaan negara mereka masing-masing. Yang cukup dekat dengan mereka itu adalah misalnya mahasiswa dari India dan dari Vietnam. Maka terbentuklah apa yang disebut sebagai Association pour l'étude des civilisations orientales, atau asosiasi asosiasi studi untuk peradaban timur. Nah, itu berdiri itu. Jadi mahasiswa-mahasiswa Asia mulai memperkenalkan peradaban negara masing-masing di Paris pada bulan, dan kemudian buahnya adalah pada bulan Desember 1925 Asosiasi Pelajar Asia yang ada di Paris ini mengundang Perhimpunan Indonesia untuk mengadakan pertunjukan seni di Paris. Wah, ini dia. Dan Muhammad Hatta mencatat, pertunjukan seni itu dipandang oleh Perhimpunan Indonesia sebagai pembuka jalan untuk kemudian melaksanakan propaganda politik supaya dunia luar tahu adanya Indonesia yang menuntut Indonesia merdeka. Wah, ini. Nah, ini Muhammad Hatta waktu itu usianya masih sekitar usia tahun 1925, usianya masih 20-an tahun, ya. Yeah. Tapi udah punya gagasan seperti ini. Udah pintar ngomong Inggris, Belanda, dan Perancis, dan Jerman. Umur 20 tahun. Udah polyglot seperti itu. Ya. Dan dia strategik dia. Pertunjukan seni bukan hanya pertunjukan seni, tapi untuk mempropagandakan. Ini loh Indonesia. Nah, ini dia. Maka kita lihat bagaimana nama Indonesia mulai bergaung melalui asosiasi mahasiswa Asia di Paris ini. Khususnya melalui seni pertunjukan. Dan pertunjukan yang dipersembahkan, coba tebak, seni apa? Sendatari Jawa. Karena apa? Mengapa Jawa? Karena pada tahun 1900 dalam pameran internasional sedunia yang diadakan di Paris, pemerintah penjajah Belanda itu juga mendatangkan sendatari Jawa dengan gamelannya ke Paris, yang mempengaruhi salah satu komposer musik klasik Prancis, Debussy. Kemudian dia mengubah satu komposisi musiknya dipengaruhi oleh gamelan Jawa. Nah, mungkin untuk mengcounter ya bahwa Jawa itu bukan milik Hindia Belanda, Jawa itu milik Indonesia, maka pada pertunjukan seni tahun 1925 ini dipilihlah tarian Jawa. Bahwa ini bukan dari Hindia Belanda, ini adalah milik Indonesia.
untuk mengkonter pertunjukan seni sendratari Jawa dengan gamelannya di tahun 1900 pada Exposition Internasional di Paris tahun 1900 itu ya. Mungkin itu dugaan saya ya, kenapa dipilih sendratari Jawa. Nah ini, maka ini nama Indonesia mulai berkibar lewat sendratari itu. Nah, terkait dengan materi kita, pada tahun 1926, Gerakan Demokrasi Internasional di bawah pimpinan Marc Songnier, seorang anggota parlemen Perancis, sedang menyiapkan suatu kongres internasional untuk perdamaian di kota kecil Bierville, nggak jauh dari Paris. Perwakilan Asia itu kemudian minta izin untuk bisa hadir, dan Marc Songnier menerima permintaan mereka. Aku terangkan bahwa aku datang ke sana terutama untuk memperkenalkan nama negeriku Indonesia kepada dunia internasional. Jadi Muhammad Hatta jelas-jelas mengatakan bahwa aku akan datang ke konferensi internasional itu untuk memperkenalkan nama. Lihat, hanya untuk memperkenalkan nama. Betapa pentingnya nama. Dan itu untuk memperkenalkan nama butuh butuh panggung gitu. Nah, ini kan banyak orang cari panggung ya. Kalau ada pilpres, kalau ada pilkada, cari panggung ya. Supaya namanya dikenal gitu kan. Nah, ini Indonesia juga seperti itu. Untuk nama Indonesia dikenal, butuh panggung itu. Dan panggungnya ditemukan oleh mahasiswa-mahasiswa Asia waktu itu dalam satu konferensi internasional untuk perdamaian yang diadakan oleh Marc Songnier, seorang anggota parlemen Perancis. Maka dan pada pembukaan dan kemudian yang dikirim oleh Perhimpunan Indonesia tidak lain adalah Muhammad Hatta sendiri sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia. Dan kemudian pada konferensi internasional perdamaian itu, Muhammad Hatta mendapatkan kesempatan pidato 2 kali, di pembukaan dan di penutup. Isi pidato Muhammad Hatta bisa teman-teman temukan, itu dari satu buku yang sayangnya belum bisa kita beli di Indonesia, tapi bisa beli di Amazon ya. Kumpulan pidato dari Muhammad Hatta, termasuk pidato di konferensi internasional di Bierville ini. Judul buku itu adalah A Face of a Patriot. Itu kumpulan tulisan Muhammad Hatta dalam konteks memerdekakan Indonesia. Nah, pada pembukaan dan penutup konferensi itu, tahun 1926, Muhammad Hatta sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia berpidato tentang hubungan antara kemanusiaan dan perjuangan revolusioner meraih kemerdekaan. Jadi, perjuangan Indonesia untuk merdeka di benaknya Muhammad Hatta itu tidak bisa dilepaskan dari perjuangan kemanusiaan. Pada tahun 20-an itu ada konflik antara kapitalisme dan sosialisme. Di mata Bung Hatta, kapitalisme itu nanti ujung-ujungnya ada pada ideologi rasialisme. Karena apa? Karena untuk mendapatkan modal, negara-negara yang lebih maju akan datang ke negara-negara yang lebih miskin dan menjajah. Dan di situ terbentuk pandangan bahwa negara yang lebih miskin itu pengetahuannya lebih rendah. Maka pantas dijajah, pantas dikendalikan oleh negara yang lebih maju. Itu yang ditentang oleh Muhammad Hatta. Maka kemerdekaan Indonesia mesti diletakkan dalam konteks itu juga. Pergerakan kemerdekaan bangsa-bangsa lainnya, khususnya bangsa Asia dan Afrika. Maka kemerdekaan Indonesia bukan sekedar anti asing, anti negara lain. Justru kemerdekaan Indonesia mesti dihubungkan dengan perjuangan negara lain. Bahkan Muhammad Hatta menggunakan kata kemanusiaan. Nah, ini yang penting. Maka kutipan dari Muhammad Hatta adalah langkah pertama untuk memperkenalkan tanah air kita, Indonesia di luar negeri, dibuat dengan berhasil. Nama Indonesia tidak perlu dimajukan dengan resolusi. Orang-orang Belanda yang pada pidato pembukaan masih menyebut Hindia Belanda, sekarang menggunakan kata Indonesia. Wah, itu dia. Maka di sini kita melihat panggung yang disiapkan dan disediakan oleh Marc Songnier
itu ternyata punya dampak untuk nama Indonesia. Marc Songnier, anggota parlemen Perancis, punya jasa besar dengan demikian, secara tidak langsung, untuk memperkenalkan ke dunia internasional nama Indonesia. Inilah konferensi internasional pertama di mana nama Indonesia berkibar dan dipakai oleh dunia, yaitu Konferensi untuk Perdamaian di Bierville 1926, diadakan oleh Marc Songnier. Maka kita perlu bertanya, siapakah Marc Songnier ini? Siapakah tokoh ini sehingga yang dia perjuangkan kok bisa ketemu dengan yang diperjuangkan Muhammad Hatta? Siapakah Marc Songnier ini sehingga apa yang dia siapkan, panggung yang dia siapkan menjadi panggung pertama di mana nama Indonesia berkibar dan dipakai oleh dunia internasional. Tidak mudah, tidak sulit ditebak. Marc Songnier pasti dari Gereja Katolik. Ya, karena judulnya kan Gereja Katolik dan nama Indonesia. Siapakah Marc Songnier? Marc Songnier adalah politikus sekaligus pemikir Katolik Perancis. Nah, ini yang mendirikan Le Silong, yaitu gerakan sosial Katolik. Apa itu Le Silong? Le Silong itu dalam bahasa Indonesia itu artinya tanah yang sudah dibajak, sudah digerus dan siap ditaburkan benih. Nah, itu. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Ada nggak istilah Indonesia? Tanah yang udah dibajak sehingga siap untuk ditaburi benih. Apa itu? Sawah? Bukan juga ya? Sawah kalau udah ditanam, Romo. Iya. Nah itu apa ya? Istilah, ada nggak istilah? Bahasa Inggrisnya kan furrow ya? Kayaknya nggak ada istilah khusus ya. Nggak ada istilah khusus ya. Nah itu dia. Nah, ada yang bilang tanah gembur, Romo. Tanah gembur bukan tanah gambut ya. Yang di Kalimantan ya, bukan ya. Nah ini, Le Silong itu artinya tanah yang udah dibajak dan siap ditaburi benih. Nah ini didirikan oleh Marc Songnier. Dia itu orang Katolik, taat. Tetapi tidak hanya taat, dia juga punya naluri kemanusiaan. Dan dia punya wawasan internasional. Untuk itulah dia mendirikan Le Silong, gerakan sosialis. Sebenarnya sosialis ya, bukan hanya sosial, bukan hanya yang namanya apa, hanya menyumbangkan ini itu gerakan, enggak, tapi gerakan sosialis Katolik. Dengan gerakan ini ia mencoba menjembatani masyarakat Perancis dan gereja Perancis yang pada saat itu seolah terpisah. Ingat, enggak ingat juga sih, perlu diketahui, sampai saat ini masyarakat Perancis dengan gereja Katolik Perancis itu belum sepenuhnya berdamai. Gara-gara revolusi Perancis. Mengapa? Karena pada revolusi Perancis itu ditarik garis batas yang jelas. Mana negara, mana gereja. Pada saat revolusi Perancis, para imam dan biarawan itu diminta untuk memilih. Bersumpah setia pada tahta suci atau setia pada republik. Dan mereka yang tetap setia pada tahta suci itu akan berujung pada bayonet alias dibunuh. Tempat saya kuliah di Institut Katolik Paris itu ada satu biara namanya Biara Karmel. Di Biara Karmel itu ratusan biarawan Karmel itu dibunuh karena mereka tidak bersumpah setia pada republik tapi sumpah setia pada gereja. Nah, ini maka antara gereja dan masyarakat Perancis itu ada split, ada permusuhan. Bisa dikatakan sampai saat ini pemikiran anti-klerikal, artinya anti-hierarki, anti-imam, anti-gereja, itu masih hidup. Maka mereka itu nggak begitu suka melihat Romo berjalan pakai baju clerisman itu, yang ada putih-putihnya itu loh. Wah itu mereka langsung semangat revolusi Prancisnya bangkit lagi tuh. Nah itu sampai sekarang masih seperti itu. Dan itu yang coba didamaikan, didialogkan oleh Marc Songnier. Karena nggak bisa gereja tanpa masyarakat. Nggak bisa gereja hanya ngurusin liturgi. Nggak bisa gereja hanya mengurusin misa. Sekalipun itu online ya. Nggak bisa ya. Gereja harus terjun ke masyarakat. Karena di situ panggilannya menjadi garam, menjadi cahaya. Nah itu semangatnya Marc Songnier ya.
Maka dia mendirikan Lesilong untuk menjembatani gereja dengan masyarakat. Karena gerakan sosialis yang ada pada waktu itu lebih bersifat republikan. Artinya sungguh-sungguh gerakan sosialis yang anti gereja. Maka Mark Songnier coba mendirikan gerakan sosialis yang berangkat dari gereja. Yang menarik apa? Yang menarik hal yang sama dibuat oleh neneknya Paus Fransiskus di Italia. Neneknya Paus Fransiskus yang namanya Rosa, itu juga aktif di gerakan yang namanya Civita Cattolica, peradaban Katolik, yang didirikan juga oleh seorang imam projo di kota Turin. Jadi neneknya Paus Fransiskus itu tidak hanya rajin berdoa rosario, tapi juga aktif memperjuangkan hak buruh perempuan di kota Turin. Dan itu berhasil itu. Seperti itulah kurang lebih wajah gereja di awal-awal abad ke-20. Ya. Di Italia lahir Civita Cattolica, di Prancis ada Lesilong, mencoba menjembatani antara gerakan sosialis Katolik dengan gerakan sosialis Republik. Coba menjembatani antara aktivitas gereja dengan aktivitas masyarakat dan dunia. Itulah Mark Songnier. Pada mulanya, gereja Katolik, khususnya Paus Pius ke-10, ya, itu menentang gerakan ini, karena ada bau sosialisnya. Dan ada seolah-olah itu ada mengibarkan bendera modernisme. Mengapa modernisme? Karena mau merukunkan gereja dengan gerakan kaum awam. Nah, itu Paus Pius ke-10 itu kan yang salah satunya itu mengutuk gerakan modernisme. Maka di tahun 1910 Paus melarang Mark Songnier untuk melanjutkan gerakan Lesilong ini. Tetapi syukur pada Allah, permusuhan gereja dengan Mark Songnier tidak berlangsung lama. Ya. Buktinya pada tahun 1912, dengan gerakan baru yang dia dirikan, Mark Songnier itu akhirnya diakui oleh Vatikan ketika Kardinal Serretti, utusan Paus Benediktus ke-15, itu mengunjungi beliau di kota Paris. Dan simbol kunjungan itu ada dalam bentuk patung dia, yang ada di pusat kota Paris. Jadi Mark Songnier ini bukan tokoh sembarangan, dia itu pendiri gerakan perdamaian, yang nanti akan menjadi Liga Perdamaian Internasional, yang mengadakan sidang pertama di Brussel, dan dihadiri lagi oleh Bung Hatta. Nah, jadi Mark Songnier inilah wajah gereja yang memberi panggung bagi nama Indonesia di dunia internasional untuk pertama kalinya. Muhammad Hatta mencatat itu dalam pidatonya. Saya tidak dapat memulai pidato saya tanpa mengucapkan terima kasih kepada Ketua Konferensi, Mark Songnier, yang tiada mengenal lelah memperjuangkan perdamaian. Jadi Muhammad Hatta sendiri mengakui sumbangan dari Mark Songnier. Mark Songnier dengan demikian menjadi wajah gereja, di mana nama Indonesia untuk pertama kalinya berkibar di konferensi internasional. Dan nama ini kemudian dipakai oleh orang-orang Belanda dan tokoh-tokoh Eropa lain yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang terjajah. Di Brussel, saya tidak membuat slide-nya, di Brussel pada tahun 1927, Liga Perdamaian Internasional mengadakan konferensi lagi, dan Indonesia datang lagi ke sana, dan bahkan diminta untuk memimpin salah satu diskusi. Muhammad Hatta dan Semaun memimpin diskusi mereka. Dan nama Indonesia dipakai di sana. Dan Perhimpunan Wanita-Wanita Internasional juga ketika mengundang Muhammad Hatta untuk berpidato dalam konferensi mereka, sudah menggunakan nama Indonesia. Mohon perwakilan Indonesia datang pada konferensi kami. Itu kurang lebih bunyi undangan dari Perhimpunan Wanita-Wanita Internasional. Nama Indonesia mulai dipakai. Sudah dipakai karena apa? Dimulai pada pertemuan yang diadakan oleh Mark Songnier ini.
Dan di sini peran gereja Katolik kelihatan. Karena menyiapkan panggung untuk berkibarnya nama Indonesia di dunia internasional. Dan kemudian nama itu diakui dan dipakai, bukan lagi nama Hindia Belanda. Ketika sebuah nama itu mulai dipakai dan nama lain dilupakan, maka lama-lama nama yang dipakai itu akan berkibar itu. Maka Hindia Belanda mulai ditinggalkan dalam konferensi internasional dan nama Indonesia mulai berkibar. Khususnya di antara para pejuang hak asasi manusia, di antara tokoh-tokoh Eropa yang memperjuangkan kemerdekaan negeri-negeri Asia Afrika. Dan peran gereja Katolik ada di situ melalui Mark Songnier ini. Iya, itu yang bisa saya bagikan teman-teman. Tidak panjang, tidak banyak, tetapi paling tidak menambah wawasan kita bahwa gereja Katolik pun punya peran dalam mempersiapkan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, juga dalam memberikan panggung untuk berkibarnya nama Indonesia di dunia internasional. Ini pasti ada perannya ini. Ini pasti punya efek untuk perjuangan kemerdekaan dan pengakuan bangsa dan negara kita. Ya, itu yang bisa saya bagikan, maka saya kembalikan kepada Mas Willem dan Mas William. Baik, Romo, terima kasih banyak atas paparannya. Saya kira ini wawasan yang luar biasa yang kayaknya kita belum banyak yang tahu, dan mungkin di buku-buku sejarah Indonesia juga kayaknya masih agak kurang dibahas gitu ya, Romo ya, kurang digembar-gemborkan gitu ya mengenai Iya. Terima kasih Romo sudah memperkenalkan kepada kita tokoh yang menarik, Mark Songnier ini, dan peranannya dalam konteks bagaimana nama Indonesia kemudian bisa dimunculkan, dan terlebih bahwa beliau adalah seorang Katolik yang taat gitu ya. Ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Romo Uut. Mari teman-teman kita masuk ke dalam fase berikutnya. Setelah knowing Jesus, kita masuk dalam fase sharing Jesus ya. Di tahap ini kami mempersilahkan teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin sharing berkaitan dengan tema kita hari ini, silahkan untuk bisa disampaikan. Saya melihat sudah ada satu pertanyaan di kolom chat. Mungkin Mas Lestio Haryanto mungkin mau langsung menyampaikan pertanyaannya. Rasanya ada 3 pertanyaan nih dari Mas Lestio Haryanto ini. Oh, dibacain aja katanya. Oh, baik. Saya bacakan ya pertanyaan dari Mas Lestio Haryanto, Romo. Yang pertama, dalam konteks tadi Romo bercerita mengenai peran Mark Songnier Prancis itu ya. Apakah pada saat itu bisa dikatakan gereja Katolik berpolitik? Dan sebenarnya bagaimana pandangan gereja terhadap dunia politik? Lalu terakhir, bolehkah terkait Mark Songnier ini di blow up dalam tulisan-tulisan? 3 pertanyaan itu dulu, Romo. Lalu kita masuk ke nanti ada Marcelino Saud Parulian Situmorang. Ya, terima kasih Lestio Haryanto ya. Pertanyaan pertama, bolehkah gereja berpolitik ya? Pertanyaan pertama adalah apakah pada saat itu gereja berpolitik? Oh ya, oke. Apakah pada saat itu bisa dikatakan gereja berpolitik? Ya, ini yang diperjuangkan oleh Mark Songnier ya. Politik itu kan dari kata polis, artinya ikut turut serta, campur tangan, menyumbangkan saran untuk kesejahteraan kota, penduduk, warga kota atau warga negara. Dalam arti luas, berpolitik untuk memberikan sumbangan bagi kebaikan warga, itu jelas gereja berpolitik.
Itu yang diperjuangkan oleh Marx Songnier. Bahwa gereja harus campur tangan dalam masalah kemasyarakatan. Itu berpolitik dalam arti luas. Dan itu yang pada masa awal-awal abad ke-20 tidak terjadi ya. Karena gereja lebih bersifat gereja resmi ya, gereja hierarki, gereja resmi itu lebih mengurung, menutup dirinya karena bertahan dari serangan-serangan. Maka gereja tidak memikirkan politik, gereja memikirkan bagaimana bertahan. Maka yang muncul adalah misalnya kutukan-kutukan terhadap gerakan modernisme, bahkan kutukan terhadap gerakan yang menganjurkan kebebasan beragama, dan seterusnya, karena ingin mempertahankan identitasnya. Jadi gereja sibuk memikirkan ke dalam. Itu yang dipahami oleh Marx Songnier sebagai langkah yang tidak tepat. Maka Marx Songnier sebagai wakil gereja Perancis, dan dia itu anggota parlemen, jadi berpolitik praksis, sekaligus anggota gereja Katolik, mencoba untuk mendorong gereja keluar dari getonya, dari kesibukan memikirkan defense-nya, memikirkan kepentingannya sendiri. Yuk keluar, yuk bermasyarakat, yuk. Maka kalau ditanya apakah gereja waktu itu berpolitik, gereja resmi tidak berpolitik. Tidak masuk ke dalam, tidak terlibat langsung ke dalam urusan kemasyarakatan, karena sibuk dengan mempertahankan diri dari serangan pemikiran-pemikiran baru yang meragukan bahkan menolak keberadaan yang adikodrati. Itu kan awal-awal abad 20 kan seperti itu pemikiran modern. Maka gereja sibuk berteologi, berapologetik. Nah, Marx Songnier berpikiran lain. Dia bukan gereja resmi, dia itu bisa dikatakan gerakan awam ya. Jadi kalau dikatakan apakah gereja berpolitik, gereja resmi tidak berpolitik, gereja awam berpolitik melalui figur Marx Songnier, melalui figur neneknya Paus Fransiskus di kota Turin, ya kan, dengan aksi Katolik itu. Ya, jadi ada dua versi gereja yang seolah-olah itu kok terpisah itu. Gerakan awam dan gerakan hierarki yang pada tahun 50-an itu akhirnya bersatu. Gerakan-gerakan gereja dalam tanda kutip gereja kaum awam lah yang mendorong gereja hierarki untuk mengadakan Konsili Vatikan kedua. Gereja udah capek mikirin dirinya sendiri, kaum awam, gerakan awam akhirnya mendesak gereja untuk berubah. Maka Konsili Vatikan kedua itu mendorong gereja untuk keluar, untuk dalam tanda kutip berpolitik dalam arti menyumbangkan energi mereka untuk kesejahteraan masyarakat. Itu arti politik dalam arti luas. Bedakan dengan politik kekuasaan ya. Politik untuk mendapatkan posisi, untuk mendapatkan kepentingan, untuk menomorsatukan ideologi dan partai-partainya. Enggak. Politik di sini dalam arti bagaimana gereja bisa menyumbangkan sesuatu yang baik untuk masyarakat. Maka ada dua jawaban. Pada saat itu gereja hierarki tidak berpolitik, tidak campur tangan dalam tata kemasyarakatan, sementara gereja awam berpolitik dalam arti berjuang untuk bisa memberikan yang baik untuk masyarakat. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebagaimana pandangan gereja terhadap dunia politik, Bro? Iya, pandangan gereja terhadap dunia politik, ajaran sosial gereja itu menghimbau anggotanya untuk terjun dalam tata kemasyarakatan. Dasarnya apa? Dasarnya Gaudium et Spes, artikel 1, yang mengatakan suka duka dunia, suka duka masyarakat, itu adalah suka duka gereja. Harapan masyarakat, harapan gereja. Maka ini menjadi landasan gereja untuk berpolitik dalam arti ikut menyumbangkan apa yang baik bagi masyarakat. Itu artinya berpolitik, berperan serta dalam tata kemasyarakatan. Dan sederhana saja, Gereja Katolik Indonesia melalui KWI kan juga berpolitik ya. Dalam nota pastoral KWI kan
ada seruan-seruan untuk kebaikan masyarakat. Misalnya pesan pastoral yang terakhir kan tentang kritik terhadap korupsi, ya, praktek korupsi. Itu kan udah sebuah pesan politis itu sebenarnya. Karena sebuah pesan yang ditujukan untuk kebaikan masyarakat, kebaikan polis, kebaikan warga kota, kebaikan warga negara, dan warga bangsa. Nah, itu politik dalam arti luas. Padahal kita cenderung berpikir politik dalam arti sempit, ya kan? Politik jadi anggota partai, ya kan? Kemudian juga bersaing, ya. Itu bisa, tetapi kalau itu yang dilakukan, maka baik untuk tidak membawa nama gereja. Karena gereja ketika berpolitik, itu selalu menjadi bunda untuk semua orang, dari partai apapun. Nah, itu artinya gereja berpolitik. Memberikan suara kenabiannya bagi bangsa dan masyarakat. Nah, itu. Saya juga ingat ketika almarhum Bapak Uskup Leo Sukoto, itu juga berpolitik tuh. Juga KWI ketika dulu pernah ada gerakan untuk menyumbangkan emas, untuk menaikkan nilai rupiah, ya kan, disumbangkan melalui lembaga yang didirikan negara. Gereja mengatakan kami menyumbangkan apa yang kami miliki langsung kepada orang miskin. Itu kan juga sikap politis, ya, di hadapan negara. Nah, ini maka gereja berpolitik dalam arti yang sangat luas, yaitu meningkatkan kemanusiaan warga bangsa dan warga negara. Harus berpolitik gereja dalam arti luas. Itu jawaban untuk nomor 2. Yang terakhir. Dan peran kunci itu sebetulnya ada pada kaum awam, ya Romo, ya. Bagaimana awam menyucikan dunia lewat karya dan mereka. Iya, persis. Iya, itu panggilan kaum awam. Betul, itu panggilan kaum awam, ya. Panggilan kaum awam untuk berpolitik. Banyak yang bisa dibuat kok. Banyak yang bisa dibuat. Misalnya apa? Misalnya saya sempat nonton salah satu kritikan Fahri Hamzah, ya, di ILC kan. Salah satunya adalah kelemahan generasi muda memahami dan mengenal sejarah bangsanya sendiri. Ketika kita sebagai orang muda Katolik belajar sejarah negara kita dan bangsa kita, itu kita udah berpolitik sebenarnya, ya kan? Karena kita menyadarkan diri kita tentang polis kita, yaitu bangsa kita, berdirinya negara ini. Dan itu pasti akan mempengaruhi sikap kita, pola pikir kita, dan punya dampak juga pasti untuk orang lain itu, melalui kata-kata dan tingkah laku kita. Nah, itu salah satu contoh sederhana berpolitik, yaitu sadar sejarah. Seperti yang kita buat pada hari ini kan sebenarnya kita berpolitik nih malam ini nih. Melihat satu sisi dari berdirinya negara kita, ya kan. Bahkan nama negara kita, sejarahnya itu. Betul. Ujung tombaknya adalah kaum awam. Baik, itu yang dikatakan Apostolicam Actu Citatem, ya. Betul. Baik, pertanyaan terakhir dari Mas Lestio Haryanto ini adalah apakah terkait Mark Sangnier ini boleh di blow up dalam tulisan, Romo? Oh, saya rasa harus di blow up. Harus di blow up. Dan itu ada sumbernya untuk Mark Sangnier dan gerakannya, itu sudah ada bukunya, bisa di-download. Ini saya tidak mau mempromosikan buku bajakan, ya. Bisa di-download di, mungkin teman-teman tahu situs yang namanya Libgen, ya. Ada buku khusus tentang Mark Sangnier dan gerakannya, itu dalam bahasa Inggris, ya. Sebentar, judulnya itu saya lihat catatan saya. Untuk yang tertarik dengan Mark Sangnier, itu bisa mendownload buku berjudul Disarmament of Hatred, gitu. Gencatan senjata dari kebencian, ya. Disarmament of Hatred. Nah, itu buku dari Mark Sangnier. Oke. Iya, baik, itu bisa di-download itu.
Baik Romo, Ya, kayaknya akan menjadi subjek menarik nanti kalau kita dalami lebih jauh ya. Lalu ya, kemudian masih terkait dengan pertanyaan ini, ada pertanyaan dari Marcelino Saud Parulian Situmorang, Romo. ya. Menurut Romo, mengapa hal ini yang keterlibatan Mark Sonier, kemudian keterlibatan Gereja Katolik terkait nama Indonesia ini tidak diajarkan atau dipublikasikan secara umum dalam sejarah Indonesia? Iya, bahkan saya juga sebenarnya menanti-nanti di mata Najwa itu kan, dari cuplikan dia penjelasan, tapi rupanya dia tidak, menurut saya tidak membaca detail autobiografinya Muhammad Hatta ya. Jadi sekilas aja, mungkin membaca tapi tidak mau begitu detail ya. Jadi diberikan sejarah nama Indonesia sekilas dalam waktu singkat. Menurut saya kenapa ini tidak dikenal, karena kita, budaya membaca kita itu nomor 2 dari bawah. Jadi kita masih budaya membacanya masih belum setinggi negara-negara tetangga seperti Filipina, apalagi Singapura dan Malaysia ya, bahkan dengan Vietnam. Kita masih kalah dalam budaya membaca. Sebenarnya kalau ada niat membaca, khususnya membaca buku-buku sejarah, ada banyak kekayaan di situ. Terlebih kalau kita hubungkan dengan gereja kita dan perjuangan bangsa Indonesia. Itu ada banyak ya, kekayaan yang didapat, termasuk Mark Songnier ini. Mungkin ada yang membaca tapi nggak menghubungkan ya, karena nggak ada passionnya di situ. Karena saya orang Katolik, apalagi imam ya kan, maka ketika membaca itu dan membaca Mark Songnier Katolik, langsung passion saya bangkit di situ. Langsung saya googling siapa sih Mark Songnier ya. Nah itu. Maka baik juga di antara kita, kaum muda Katolik, itu mengibarkan bendera kerasulan buku, kerasulan membaca. Ya. Itu baik itu. Selain kerasulan-kerasulan lainnya, kerasulan membaca. Karena apa? Karena tindakan membaca itu dekat dengan iman. Ya. Kita punya kitab suci. Dan dalam banyak ayat-ayat perjanjian lama dan perjanjian baru, iman tidak bisa dilepaskan dari membaca. Santo Paulus menulis banyak surat. Injil kita ditulis dalam bentuk tulisan, dalam tanda kutip novel rohani. Maka membaca itu dekat dengan iman kita. Maka mengapa tokoh Mark Songnier ini tidak di blow up? Karena menurut saya jangan-jangan tidak banyak orang Katolik yang membaca autobiografinya Muhammad Hatta. Nah, ini bisa di blow up, silahkan di blow up supaya bangsa Indonesia umumnya dan orang Katolik pada khususnya Katolik Indonesia juga semakin mencintai kedua-duanya. Bagaimana Roh Kudus bisa bekerja tuh waktu itu tuh. Baik menggerakkan Mark Songnier dipertemukan dengan Muhammad Hatta ya. Kenapa kok ketemunya dengan tokoh Katolik ya? Kita juga nggak tahu ya. Padahal di Eropa juga ada banyak tokoh dari negara lain ya. Tapi kenapa kok ketemunya dengan Mark Songnier yang Katolik? Padahal gerakan kemerdekaan itu biasanya digembal-gembolkan oleh sosialis ya dan komunis. Tapi kok yang menyediakan panggung kok orang Katolik? Kebetulan, ya, tidak ada yang kebetulan untuk orang beriman, ya kan? Nah itu, menurut saya itu tidak dikenal karena kita sendiri belum rajin dan tekun membaca sejarah bangsa kita sendiri. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Romo untuk jawabannya yang sekaligus mengingatkan kita semua. Dan rasanya akan menarik kalau misalnya nanti kita juga mencoba melihat lebih jauh bagaimana keterkaitan imam-imam Prancis dalam gereja Indonesia gitu ya. Kayaknya banyak banget ini sebetulnya. Kalau dibilang kebetulan-kebetulan itu Romo ya, Duta Vatikan Prancis, anggota iya, dari kan? MEP, kemudian banyak imam MEP juga yang berkarya di Indonesia sampai hari ini bahkan. Iya. Bisa jadi menjadi menarik bahasannya. Baik Iya, Romo, betul. ada pertanyaan terakhir dari Weni Natalia. Setelah nama Indonesia terkenal luas di kancah internasional, apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda yang ada di Hindia Belanda? Apakah Muhammad Hatta dan kawan-kawannya kembali menerima ancaman dan tekanan? Oh iya.
Ya, ini menarik karena apa? Karena ini dia. Uh, apa yang dilakukan Marc Songnier di Perancis yang memberi tempat kepada nama Indonesia untuk berkibar di kancah internasional tidak dilakukan oleh Partai Katolik Belanda. Partai Katolik Belanda itu tidak setuju Indonesia merdeka loh. Karena ya, waktu itu yang berkuasa di parlemen ya. Iya, yang berkuasa di parlemen ya. Maka lihat gereja Katolik yang berpolitik praktis di parlemen dengan gereja Katolik yang berpolitik untuk dalam arti luas menghubungkan gereja dengan masyarakat, itu punya pandangan yang berbeda tentang kemerdekaan Indonesia. Bukan semata-mata kepentingan ekonomi politis saya yakin, tapi lebih ke kepentingan ideologis cara pandangnya. Ini perlu didalami lebih lanjut. Kenapa partai politik, tolong saya dikoreksi, mungkin ada yang tahu. Partai politik, Partai Katolik Belanda, sejauh pengetahuan saya tidak setuju dengan kemerdekaan Indonesia. Menurut saya lebih karena ideologinya, yaitu Indonesia belum dewasa. Indonesia masih kanak-kanak. Maka ada pandangan paternalistik yang melihat Indonesia itu lebih inferior. Menurut saya bukan sekedar kepentingan politik ekonomi sehingga Indonesia tidak dibiarkan merdeka, tapi lebih karena pandangan ideologisnya ini. Sementara di Perancis, Marc Songnier melihat bahwa semua manusia itu punya martabat yang sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi bahkan dalam gereja Katolik sendiri ada macam-macam pandangan terhadap negara-negara jajahan ya. Nah, itu yang menarik di situ. Dan ketika nama Indonesia makin berkibar, Hatta itu semakin diincar. Bahkan dia itu gerak-geriknya mulai diikuti oleh mata-mata pemerintahan Belanda itu. Bahkan sampai-sampai muncul hoax bahwa anggota Perhimpunan Indonesia kalau tidak salah sepulang dari pertemuan di Brussel, itu ditangkap oleh polisi Belanda. Jadi yang namanya berita bohong itu udah muncul sejak tahun 1920-an tuh. Dan yang menarik apa? Yang menarik berita itu dibaca oleh Muhammad Hatta di koran dan dia ketawa. Karena dia merasa dengan berita bohong ini kemudian diharapkan Perhimpunan Indonesia lu surut ketakutan ya kan, nih ketua lu udah ditangkap nih ya kan. Maka jangan macam-macam ya. Muhammad aja hanya ketawa. Jadi betul setelah nama Indonesia berkibar di konferensi internasional, para pengurus Perhimpunan Indonesia semakin diincar dan diintai. Bahkan kita tahu Muhammad Hatta kan ditangkap akhirnya kan, dan ditangkap dan dipenjara itu, dan dipenjara bukan dalam waktu yang singkat itu, cukup lama dia dipenjara. Saya lupa berapa tahun atau berapa bulan ya, tapi cukup lama ya. Karena apa? Nama Indonesia mulai berkibar. Hanya nama yang mulai berkibar di dunia internasional. Jadi betul, para pelajar Indonesia semakin mendapatkan tekanan. Dan pembelaan Muhammad Hatta di pengadilan Belanda itu sungguh-sungguh menampar wajah negara Belanda waktu itu. Karena kemudian juga dia dibebaskan kok ya. Dan menarik apa? Pembela 3 pengacara Muhammad Hatta itu orang Belanda semua. Artinya apa? Artinya kemerdekaan Indonesia bukan semata-mata anti asing. Karena orang asing juga ikut membantu kemerdekaan Indonesia. Dan juga bukan kemerdekaan atas golongan dan agama tertentu. Enggak, semua golongan, semua agama ikut campur di situ. Ini yang perlu kita blow up gitu ya. Ini perjuangan seluruh bangsa, seluruh golongan, dengan bantuan juga sesama manusia yang punya keprihatinan yang sama, apapun bangsanya, apapun agamanya. Nah, ini yang satu makna yang menarik yang bisa kita tarik dari perjuangan Muhammad Hatta mengibarkan nama Indonesia di panggung internasional dengan bantuan Marc Songnier, orang Katolik sekaligus sosialis Perancis itu. Ya, itu, Willem.